Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad. Nama saya Yuda Sarita Presi. Nama saya Akmal. Saya David. Saya pertama adalah tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal Gus Dur, lahir di Jombang 7 September 1940 dari keluarga pesantren terpandang sebagai putra Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Beliau adalah intelektual muslim terkemuka, presiden keempat RI 1999 sampai 2001 dan tokoh pluralisme yang memperjuangkan kesetaraan suku, agama, dan ras. Lalu ada latar pendidikan dan keluarga. Darah biru pesantren, lahir di Denayan, Jombang dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Haji Kholifah. Kakek dari pihak ayah adalah pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kakek dari pihak ibu adalah pendiri pesantren Denayan, Kiai Haji Bisri Syarifli. Kedua ada pendidikan, mengayah pendidikan di berbagai pesantren seperti Rabat, Jakarta. Melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan Universitas Baghdad Irak. Terakhir ada intelektual dan kritis, dikenal gemar membaca buku, filsafat hingga politik, serta aktif sebagai jurnalis dan pemikir yang kritis terhadap Orde Baru. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa sebagai Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, dikenal sebagai sosok yang sangat unik, nyentrik sekaligus visioner dalam kancah sosial politik Indonesia. Keunikannya terletak pada perpaduan kepribadian yang santai, kecerdasan intelektual, dan komitmen tinggi terhadap kemanusiaan. Nah, berikut adalah beberapa keunikan utama dari Gus Dur. Yang pertama, bapak pluralisme dan toleransi. Gus Dur dikenal konsisten membela hak-hak kelompok minoritas dan menjunjung tinggi keberagaman di Indonesia. Ia adalah tokoh muslim yang mampu menyatukan berbagai pihak dari latar belakang agama dan etnis yang berbeda. Yang kedua, humor yang khas. Gus Dur terkenal dengan selera humor yang tinggi. Ia sering menggunakan lelucon untuk mencairkan suasana politik yang tegang. Bahkan humor menjadi alat untuk menyampaikan kritik sosial secara halus. Dan yang terakhir, gitu aja kok repot. Ungkapan ini menjadi jargon khas Gus Dur yang mencerminkan cara berpikirnya yang santai, praktis, dan tidak suka memperumit masalah. Untuk yang selanjutnya, di sini ada karakteristik pemerintahan Presiden Gus Dur. Yang pertama, pluralisme dan humanisme. Dimana Gus Dur dikenal sebagai Bapak Tionghoa dan pelindung kaum minoritas. Fokus utamanya adalah memastikan setiap warga negara merasa setara tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Pengakuan ini yang paling ikoniknya itu pengakuan Imlek. Beliau menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur fakultatif yang kemudian menjadi hari libur nasional. Selanjutnya pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 memberikan kebebasan bagi warga Tionghoa untuk mengekspresikan budaya dan tradisi mereka kembali. Selanjutnya ada supremasi sipil dan reformasi militer. Gus Dur berupaya keras mengembalikan TNI ke barak dan memisahkan peran militer dari politik praktis atau penghapusan dui fungsi ABRI. Pemisahan Polri dan TNI secara resmi memisahkan institusi kepolisian dari struktur militer agar polisi bisa lebih fokus pada keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. Gaya santai dengan militer, beliau tidak ragu mencopot jabatan petinggi militer yang dianggap menghalangi proses demokrasi. Selanjutnya, diplomasi luar negeri yang agresif seringkali mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan publik seperti menyebut anggota DPR seperti anak TK
penggunaan humor bukan sekedar hiburan baginya, tapi alat diplomasi untuk mencairkan ketegangan politik. Selanjutnya demokrasi informasi, yaitu membubarkan departemen penerangan karena dianggap sebagai alat sensor pemerintah pada era sebelumnya. Dan yang terakhir, ada pendekatan persuasif terhadap konflik daerah. Dibandingkan menggunakan kekuatan senjata, Gus Dur lebih memilih dialog untuk meredam gejolak di daerah. Misalnya di Papua, mengizinkan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol budaya, bukan politik, dan mengembalikan nama Papua yang sebelumnya itu Irian Jaya. Selanjutnya ada Aceh, mengedepankan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Kebijakan pertama adalah pemulihan paket posisi 1998. Fokusnya untuk menstabilkan ekonomi setelah krisis moneter dan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua ada kerjasama dengan IMF. Tetap menjalankan kesepakatan IMF dan yang kedua menjaga kepercayaan internasional dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada restrukturisasi perbankan, yaitu penyihatan bank-bank dan penguatan peran BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang keempat ada penghapusan monopoli dan KKN, yaitu dengan membubarkan hak monopoli dan pengelolaan order baru dan mendorong ekonomi yang lebih adil dan transparan. Yang kelima ada otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, yaitu daerah yang diberi kewenangan mengelola keuangan sendiri dengan tujuan pemerataan pembangunan dan efisiensi anggaran. Yang keenam ada perlindungan usaha kecil dan menengah atau UKM, mendorong peran ekonomi rakyat. UKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Yang ketujuh ada liberalisasi perdagangan, yaitu mengurangi hambatan perdagangan dan membuka peluang investasi asing. Yang kedelapan ada tantangan kebijakan. Stabilitas politik yang rendah menjadikan kebijakan ekonomi kurang efektif sehingga terjadi pergantian politik ekonomi. Selanjutnya adalah kebijakan efektif pada masa pemerintahan Gus Dur. Di mana ini berlangsung sangat singkat, itu hanya terjadi selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2001. Dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang sangat progresif, menambahkan pluralisme dan seringkali kontroversial bagi tatanan politik pada saat itu. Kita kenal lagi. Pertama, perlindungan hak minoritas dan pluralisme. Ini dikenal sebagai bapak pluralisme. Kebijakan keberagaman salah satunya adalah pengakuan etnis Tionghoa, itu mencabut Inpres nomor 14 tahun 1997 yang membatasi ekspresi budaya Tionghoa. Dia menetapkan Inpres sebagai hari libur mempertatip hingga menjadi hari libur nasional dan mengizinkan kembali pertunjukan barang lain serta penggunaan nama Tionghoa. Ada pengakuan agama dan menjadikan agama ini menjadi agama yang diakui dan resmi. Kemudian ada perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Pendekatan kemanusiaan untuk meredam konflik. Dia juga mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai simbol budaya. Selanjutnya dalam bidang informasi birokrasi dan kelembagaan. Gus Dur ini melakukan peran penting pemerintah untuk efisiensi dan kebebasan sipil. Ada membubarkan departemen penerangan karena dianggap sebagai alat kontrol media dan sensor informasi daerah orang baru. Terus selanjutnya ada membubarkan departemen sosial karena dianggap sebagai saraf korupsi yang masif pada masa itu. Terus selanjutnya ada usulan pencabutan kitab MPRS nomor 25 tahun 1966. Gus Dur mengusulkan penghapusan larangan ajaran komunisme, itu marxisme dan leninisme, untuk menegakkan demokrasi dan kebebasan beragama. Hal ini mendapat tantangan keras dari kalangan militer dan politisi. Lalu ada reformasi militer atau supremasi sipil. Ya, beliau ini berupaya keras memisahkan peran militer dan politik praktis. Pertama, pemisahan TNI dan Polri seharusnya memisahkan kepolisian dari struktur militer agar politik fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI pada bidang pertahanan. ABRI dengan cara mengurangi jabatan kursi perwira militer di parlemen dan jabatan. Lalu, kalau jangan Gus Dur ini berani mencopot tokoh kuat seperti Jenderal Wiranto dan
dari kabinet untuk menegaskan kontrol sipil atas lanjut di sini ada kebijakan terakhir yaitu kebijakan sosial. Kebijakan sosial Presiden Gus Dur berfokus pada penguatan pluralisme, hak asasi manusia dan kesetaraan warga negara. Langkah utamanya mencakup pengakuan kaum bucu, penetapan Imlek sebagai hari libur nasional, pencabutan larangan budaya Tionghoa, serta pendekatan dialogis di Papua dan Aceh yang menjadikannya bapak pluralisme. Berikut adalah poin-poin penting kebijakan sosial Gus Dur. Pertama, ada pemenuhan hak minoritas atau pluralisme. Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang mengizinkan ekspresi budaya dan agama Tionghoa termasuk barongsai di muka umum. Kedua, ada kebebasan beragama. Mengakui kaum bucu sebagai agama resmi dan menjadikan tahun baru Imlek hari libur fakultatif lalu menjadi hari libur nasional. Yang ketiga ada penyelesaian konflik secara damai, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai simbol budaya bukan kedaulatan serta mengedepankan dialog daripada militer di Aceh. Keempat, penghapusan birokrasi represif, membubarkan departemen penerangan yang dianggap membatasi pers dan departemen sosial karena dianggap sarang korupsi yang memicu kontroversi namun bertujuan efisiensi. Kelima, ada kebebasan pers dan pendapat, menjamin kebebasan pers dan mencabut pembatasan bagi tahanan politik untuk kembali ke masyarakat. Terakhir, kebijakan-kebijakan ini menunjukkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan di atas perbedaan suku, agama, dan budaya. Lanjut kita ke Q&A. Yang berujung pada pemakzulan pada tahun 2001. Lanjutnya ada yang bertanya lagi itu tuh. Sebenarnya Ini memiliki masa jabatan yang selengkap. Udah. Apa konflik yang paling mengganggu stabilitas era kepresidenan Gus Dur? Konflik yang paling mengganggu stabilitas pemerintahannya adalah konflik politik dengan DPR dan MPR yang memperparah oleh kasus Pulogat dan United serta konflik di daerah seperti Aceh dan Papua. kenapa? Ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana cara Presiden Gus Dur dalam menyelesaikan konflik? Jawab ya. Gus Dur menyelesaikan konflik dengan mengutamakan dialog, Gimana? pendekatan damai, rekonsiliasi, dan pemberian otonomi daerah serta menghindari penggunaan kekerasan Ini. seperti penggunaan senjata dan lain-lain. Ada lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah. Izin bertanya, menurut Anda peristiwa yang paling berkesan dari Presiden Gus Dur itu apa? Peristiwa yang paling berkesan dari Gus Dur adalah keberaniannya membela kelompok minoritas, khususnya dengan mengakui budaya Tionghoa dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.